Pemirsa, terima kasih Anda kembali di News Pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pejabat yang tidak bisa bekerja lebih baik mundur atau diberhentikan. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra. Jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur. Pemirsa, Presiden Prabowo, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan juga Megawati bertemu dan juga berbincang saat bertemu di hari peringatan lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta. Pertemuan dan kehangatan para pemimpin bangsa ini disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Wakil Presiden Gibran sempat berbincang dan juga bercanda dengan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri. Bahkan keduanya sempat bercanda bersama sejumlah pejabat lain sebelum upacara Hari Lahir Pancasila dimulai. Adapun posisi duduk yang berhadapan dan juga bersebelahan dengan Megawati membuat suasana sangat akrab, kekeluargaan dan juga saling banyak bercanda. Presiden Prabowo memuji diet Megawati Soekarnoputri yang dinilai berhasil hingga membuat Mega tampak lebih kurus. Pujian itu disampaikan Prabowo sebelum upacara Hari Lahir Pancasila Senin pagi. Sebelum upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo Subianto sempat berbincang dengan Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Di momen itu, Prabowo menyebut Megawati kini tampak lebih kurus. Prabowo mulanya menyapa Megawati yang telah berada di ruang tunggu. Kemudian Prabowo juga menyapa Tri Sutrisno. Saat hendak duduk di kursi, Prabowo menyebut Megawati kurus dan memuji diet yang Mega jalankan ini berhasil. Patri, ibu agak kurus bu, waduh luar biasa. Ibu kurus, ibu berhasil. Dietnya berhasil. Lama gue ini katanya Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung kembali menggeledah sebuah rumah milik mantan staf Sus Nadiem Makarim di Cilandak, Jakarta Selatan. Penggeledahan berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek era Nadiem Makarim. Hal tersebut ditegaskan Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar. Menurut Harley, penggeledahan dilakukan di rumah ex-staf Sus berinisial I yang juga sebagai tenaga teknis di Kemendikbudristek. Dari penggeledahan ini, penyidik Kejaksaan Agung menyita sejumlah dokumen elektronik yang kini sedang dalam proses pemeriksaan. Adapun dugaan korupsi pada pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek menelan anggaran hingga 9,9 triliun rupiah. Sehingga dilakukan penggeledahan di daerah Jakarta Selatan dan ditemukan barang bukti elektronik ya. Ada HP, ada laptop, dan semua itu tentu sedang dibaca oleh penyidik. Pemirsa, sebelumnya pada 21 Mei lalu, penyidik Kejagung melakukan penggeledahan di 2 unit apartemen milik ex-staf Sus Nadiem berinisial
berinisial maksud kami CT dan RH pada tanggal 21 Mei lalu. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik sita sejumlah alat bukti. Pemirsa, puluhan pekerja dan aktivis anti korupsi mendatangi gedung Kejaksaan Agung di Jakarta. Masa menuntut pengusutan tuntas kasus dugaan korupsi kredit perbankan yang menjerat perusahaan tekstil raksasa Sritex. Masa yang tergabung dari Aliansi Pemuda Keadilan dan Solidaritas Pekerja PT Sritex korban PHK berunjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam aksinya, masa mendesak Kejaksaan Agung agar mengusut tuntas pemberian kredit terhadap PT Sritex oleh Bank DKI, Bank Jateng, dan Bank BJB serta 20 bank swasta lainnya sebesar 3,5 triliun rupiah. Aturannya apa? Sekarang nggak boleh itu apa? Undang-undang yang mana? Ayolah, kita ini negara yang cerdas, kita ini negara yang demokrasi. Tatanan negara ini diatur dalam undang-undang, dan hari ini kalian yang digaji oleh negara ini ya. Ketegangan sempat terjadi antara massa dengan petugas saat unjuk rasa. Penegak hukum juga didesak menyelidiki aliran dana dan memeriksa pihak lain yang diduga terlibat termasuk keluarga besar Iwan Lukminto. Ini adalah permasalahan besar. Negara kami minta untuk hadir dan membela keluarga besar kami pelaku korban buruh dari Sritex ini. Sekali lagi kami meminta para semuanya yang ada di Indonesia ini, yang para pejabat sekaligus untuk kiranya menyelesaikan problem kami, mencari solusi. Dalam kasus pemberian kredit kepada PT Sritex, Kejagung telah menahan 3 orang yang terdiri dari Komut PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto, ex-dirut Bank DKI Zainuddin Mapa, dan juga pimpinan divisi komersial dan korporasi Bank BJB di Kisah Bandinata. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Ainis melaporkan. Pemirsa, dugaan penggelapan dana pajak di Yayasan Rumah Sakit Islam NTB menjadi sorotan ratusan orang yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor yayasan di Mataram. Pemirsa, massa menyebut terdapat kelebihan pembayaran pajak sebesar 3 miliar rupiah yang tidak jelas penggunaannya. Berdasarkan dokumen yang mereka pegang, total kewajiban pajak yayasan hanya 2,4 miliar rupiah. Namun dana yang keluar dari kas yayasan untuk pajak dilaporkan mencapai 5,5 miliar rupiah. Massa mendesak penegak hukum mengusut tuntas dugaan penggelapan ini, termasuk meminta pertanggungjawaban Ketua Pembina Yayasan Lalu Muhammad Azhar. Mereka juga menuntut audit keuangan lembaga independen untuk membongkar dugaan penyimpangan lainnya di dalam yayasan. Dan akan kita kelihatan lah kalau bisa di atas mobil mana yang utusan karyawan. Beredar di media sosial pernyataan seorang HRD bahwa job fair hanyalah formalitas. Womenaker membantahnya. Ia pastikan job fair digelar demi memberikan lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia. Sulitnya mencari pekerjaan membuat job fair ramai dipadati para pencari kerja. Mereka rela antre demi bisa mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Namun beredar di media sosial informasi yang menyatakan job fair hanyalah formalitas sebuah perusahaan. Job fair itu omong kosong, itu buat brandingnya kantor, malah itu kegiatan itu digunakan untuk brandingnya kantor. Bahkan itu biasanya kerjasama sama dinas-dinas kementerian terkait gitu ya, untuk KPI-nya orang kedinasan itu. Wamenaker pun membantah keras pernyataan ini. Kemenaker tegaskan akan menginvestigasi bila ada perusahaan yang memperlakukan job fair sebagai formalitas.
Nah itu pernyataan nggak bertanggung jawab, formalitas. Saya minta HRD-nya untuk segera dipecat itu. Kok pernyataannya kurang ajar segitu, formalitas. Jangan bikin job fair kalau begitu. Gitu berarti dia ngada-ngada tuh. Gitu. Saya mau tahu nama perusahaannya HRD-nya siapa? Ah berarti kurang ajar tuh. Berarti kurang ajar. Kenapa? Ada penelusuran nggak terkait hal itu nanti? Ya kalau seandainya butuh investigasi, kita investigasi. Makanya maksud saya, HRD-nya siapa? Jangan bikin hoax saya. Sementara itu hingga kini jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi. Data dari BPS menyebut pada bulan Februari 2025, pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Lebih tinggi dibandingkan pada bulan Februari 2024, yaitu sekitar 7,2 juta orang. Namun masih lebih rendah dibanding bulan Februari di tahun 2023, yaitu 7,99 juta orang menganggur. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 5 paket insentif pemerintah yang ditujukan kepada sektor transportasi hingga penebalan bantuan sosial yang mulai diberlakukan pada Juni 2025. Insentif ini dirancang untuk mendorong konsumsi masyarakat selama periode liburan sekolah dan juga menjaga daya beli di tengah berbagai tekanan ekonomi. Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat. Hari ini telah diputuskan 5 hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi dengan target-target dari mereka yang akan mendapatkan manfaat dari paket stimulus tersebut. Pemirsa, 5 paket insentif pemerintah diantaranya diskon transportasi selama 2 bulan, kedua kebijakan diskon tarif tol sebesar 2%, ketiga penebalan bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan, keempat bantuan subsidi upah bagi 17,3 juta pekerja, kelima perpanjangan diskon iuran JKT. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan diskon tarif listrik bulan Juni dan Juli 2025 batal. Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan subsidi upah pekerja dan gaji guru honorer sebesar Rp600.000 untuk 2 bulan, yaitu bulan Juni dan juga bulan Juli 2025. Proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan, sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah. Jadi kalau kita lihat waktu desain awal untuk subsidi upah itu masih ada pertanyaan mengenai target grupnya, karena waktu ini kan bantuan subsidi upah pernah dilakukan pada masa COVID. Waktu itu data di BPJS masih perlu untuk dibersihkan, sama seperti tadi data Zen. Dan sekarang karena BPJS Tenaga Kerja datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah 3,5 juta dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data, kecepatan program, kita mentargetkan untuk bantuan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi soal ancaman pemutusan hubungan kerja hotel dan restoran di Jakarta. Pramono telah berkoordinasi dengan pihak hotel dan juga restoran di Jakarta untuk selalu dilibatkan dalam acara-acara besar yang akan diadakan di Jakarta sebagai langkah antisipasi terjadinya PHK massal. Di Provinsi DKI berusaha semaksimal mungkin, saya sudah berkomunikasi juga dengan PHRI untuk bisa supaya tidak ada PHK massal. Kenapa itu kami lakukan? Kami memperbanyak event. Kalau teman-teman pelajari, event di Jakarta sekarang ini kan banyak banget. Mulai dari lari, bulan ini aja ada 3 atau 4 lari. Kemudian event-event musik yang dulu belum ada seperti Soundfest tiba-tiba ada. Kemudian kalau Java Jazz kan ada. Nah, dengan perbanyakan event ini membuat perhotelan bisa bertahan. Tetapi saya yakin, saya melihat sekarang ini apalagi di pemerintah pusat sudah ada
langkah-langkah untuk mengurangi pengetatan ini, apalagi kalau kita lihat bahwa bulan April ini kan sudah mulai surplus, artinya memang ada langkah-langkah itu dan kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, barakai juru parkir liar yang meresahkan warga membuat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan membentuk BUMD pengelola perparkiran di ibu kota. Gua videoin lu. Bang, di videoin bang. Pemalakan bang. Aksi juru parkir liar yang memasang tarif parkir tak wajar meresahkan warga. Beberapa waktu lalu viral video cekcok antara jukir dengan pengendara mobil box di kawasan Pinansia Taman Sari, Jakarta Barat. Menyikapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan membuka peluang untuk membentuk BUMD pengelola perparkiran di ibu kota. Wacana ini mendapat dukungan dari anggota DPRD DKI Jakarta karena dianggap dapat menjadi solusi penataan parkir serta menambah pemasukan daerah. Ya gini, terkait pungli, kita kan melihat di jalan ini kan banyak parkir liar. Sebenarnya kan permasalahan parkir liar ini kan bisa diminimalisasi dan ini jelas. Ya, sebenarnya kalau UPT parkir ini agak sensitif dan mereka kreatif, ini kan bisa menjadi satu lahan pendapatan juga. Pembentukan BUMD parkir diharapkan dilakukan dengan mengedepankan kejujuran publik melalui proses sosialisasi dan bebas dari praktek kolusi serta nepotisme. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perhelatan Indonesia Fashion Week 2025 telah berhasil diselenggarakan selama 5 hari. Sedikitnya 200 perancang terlibat dalam gelaran ini dengan menarik 34.000 lebih pengunjung. Bank Tabungan Negara bersama Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia sukses menggelar ajang BTN Indonesia Fashion Week 2025 yang digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Diselenggarakan selama 5 hari, sejak tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 2025, gelaran IFW 2025 ini melibatkan 200 perancang busana yang menampilkan beragam mahakaryanya, termasuk menggunakan beragam kekayaan wastra Indonesia. Tak hanya menjadi pertunjukan keindahan busana, Indonesia Fashion Week juga menjadi gelaran yang memiliki multiplier efek terhadap ratusan UMKM, sehingga menjadi salah satu kekuatan ekonomi Indonesia. Yang hadir aja 34.000 sampai 35.000 ya, yang pengunjung ya. Kemudian industri fashion ini juga besar se-Indonesia sebenarnya. Itu hanya saja yang mengikuti pameran kan karena keterbatasan tempat hanya 200, tapi melibatkan kurang lebih 200 desainer dan para pekerjanya segala macam ada 4.000-an tadi gitu ya. Nah ini kalau ditanya ceruk pasarnya, ya ini kan kebutuhan pokok ya Mas ya, sandang ya. Ya selain pangan, sandang, papan kan perumahannya. Jadi pasti total perputaran di industri sandang pasti sangat besar gitu. Dihadiri 34.000 lebih pengunjung, gelaran ini diharapkan dapat terus memajukan industri fashion tanah air. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu brand furniture ternama tanah air kembali membuka gerainya di Makassar, Sulawesi Selatan. Menghadirkan ragam furniture dengan desain dan kualitas tinggi, gerai ini diharapkan menjadi solusi masyarakat untuk mendapatkan furniture dengan harga yang terjangkau. Setelah sukses melebarkan sayap dengan sejumlah tokonya di Indonesia, brand furniture ternama Chandra Karya kembali membuka toko keduanya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kehadirannya di Kota Makassar diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan berbagai jenis furniture dengan desain yang dinamis dan berkualitas tinggi. Kembali membuka gerai di jantung Sulawesi Selatan, Chandra Karya berharap kehadirannya dapat mempermudah masyarakat mendapatkan furniture kebutuhan mereka. Menariknya, dalam grand opening-nya, konsumen yang berbelanja di toko ini akan mendapatkan ragam promo hingga potongan harga yang menarik. Kami akan memberikan berbagai macam penawaran-penawaran menarik untuk produk-produk material merek yang Anda bisa dapatkan dengan diskon terbesar, harga termurah, sehingga Anda mendapatkan produk yang terbaik sesuai dengan kebutuhan Anda. Chandra Karya berkomitmen menjadi brand yang menawarkan furnitur dengan harga yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusvin, iNews melaporkan.
Cristiano Ronaldo dan klub Al Nassr sepakat melanjutkan kerjasama hingga Juni 2026. Informasi olahraga kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Aimus Pagi.